Sobat WK, jumpa kembali dengan host Muhammad Azam. Dalam video kali ini ada yang menarik dan menjadi sorotan publik, dan pemberitaannya cukup ramai ya, khususnya bagi warga Karawang. Dan terakhir yang baru viral itu Valencia ya, terdakwa yang sempat dituntut 1 tahun penjara terkait perkara KDRT psikis, akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim. Vonis bebas itu dibacakan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Karawang pada Kamis 2 Desember 2021. Kita berkesempatan secara khusus mewawancarai Ibu Valencia yang sempat viral nih kisahnya, karena dalam video waktu dituntut jaksa 1 tahun itu, Ibu Valencia ini sempat menangis gitu, karena dia sebut justru dialah yang menjadi korban KDRT yang sebenarnya gitu kan. Bahkan niat dia untuk memarahi suaminya itu pun baik, tapi kok justru malah dilaporkan. Video itu ramai lah menjadi sorotan, hingga akhirnya kejaksaan sampai turun dan kasus ditangani oleh Kejaksaan Agung secara langsung. Hingga terakhir sebelum vonis bebas ini, dari jaksa Jaksa Agung ini mencabut atau menarik tuntutan 1 tahun itu. Akhirnya pada Kamis 2 Desember lalu itu Valencia secara resmi divonis bebas oleh majelis hakim. Kita udah berkesempatan nih mewawancarai secara langsung dengan Ibu Valencia. Ibu sehat, Bu? Ini kisahnya kan ramai, dan akhirnya semua dukungan support publik kepada Ibu terkait yang dituntut 1 tahun penjara karena marahi suami itu kan, karena mabuk-mabukan itu kan Ibu dituntut dan akhirnya divonis bebas. Itu gimana, Bu? Apa yang Ibu rasakan gitu sekarang, Bu? Pas ketika di sidang itu Ibu divonis bebas oleh hakim. Jaksa Agung, Pak Kapolri, semua pihak-pihak yang mendukung, dari Bupati Karawang, Pak Herman, dan semua masyarakat, awak-awaknya dia. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan hati saya juga udah lega. Cuman masih ada kasus yang masih muncul, tapi sekarang saya ada serahkan ke penasehat hukum saya, Bapak Hasan Agustian, dan minta beliau tangani biar saya juga lebih lega lagi. Pas ketika divonis bebas oleh hakim, Ibu kan sempat menangis ya, dan langsung sujud gitu. Itu yang di benak atau yang dibayangkan perasaan Ibu itu gimana ketika itu gitu? Dan respon dari keluarga sendiri pas ketika mendengar Ibu divonis bebas itu gimana? Waktu itu majelis hakim lagi baca, saya pikir hidup saya 2 tahun ini, sebenarnya kalau mau cerita sampai ke 20 tahun ya, jadi saya nggak mau mikir ke belakangnya. Saya pikir yang 2 tahun ini, ya kemarin benar-benar duduk hakim lagi baca juga saya sendiri nangis. Saya pikir hidup saya 2 tahun itu ya sendirinya keluar mata terus. Soalnya dalam 2 tahun itu tuh sendiri berjuang sendiri, dan bahkan sampai kadang jalan buntu, saya duduk di lantai. Hingga saya kan ada tempat sembahyangnya, di sana ada apa, duduk ambil bersujud, mohon sama Tuhan sampai tengah malam, maka bisa benar-benar minta perlindungan dari Tuhan. Saya tidak udah bingung mau minta perlindungan dari mana lagi. Sebelum vonis itu sempat nggak bisa tidur berarti? Itu sih memang nggak labil. Dan saat dibaca sama Pak Majelis Hakim, ya saya yang pertama saya ingat Tuhan. Tuhan benar-benar hari itu membukakan jalan untuk saya. Makanya saya benar-benar bersyukur banget sama Tuhan. Respon anak ketika itu sama keluarga? Bahagia banget sama keluarga. Iya. Waktu pas awal kejadian bisa video sampai viral itu gimana tuh awalnya tuh pas Ibu bilang gitu kan, sampai akhirnya video yang menyebar
hati-hati itu wahai kaum Waktu itu ibu. saya juga nggak tahu ya, sendiri juga udah stres. Gimana ya, perasaannya benar-benar tidak bisa susah diungkapkan ya. Mungkin kalau orang yang sudah bisa merasakan tahu perasaan itu gimana. Bingung, saya juga udah bingung harus gimana, nggak tahu harus cari pertolongan di mana. Pas lagi jalan keluar kebingungan, lihat ada yang pegang HP, foto, mau foto-foto sekalian lah, viral lah, udahlah. Saya juga nggak tahu itu siapa, mau foto-foto. Ya udah, refleks ya, ingat selalu bilang voice note saya maki. Waktu itu saya maki-maki, saya marah. Ya namanya suami istri gimana ya? Semua rumah tangga pasti ada pertengkaran. Waktu itu dia pergi dari rumah, saya ada nelfon, telepon dimatiin, saya marah. Dan saat itu juga, waktu saat dia pergi juga, saat itu memang sering-sering minum ya. Karena pertengkaran juga karena awal dari suka minum juga. Ini kalau berbalik ke belakang ke awal pas pernikahan ibu, tahun berapa dan awal bisa bertemu dengan sang suami, terus juga sekarang mantan suami, terus hingga akhirnya muncullah itu permasalahan-permasalahan hingga 2 tahun terakhir itu ya yang cukup penderitaan yang udah nggak bisa dibendung lah rasanya, hingga akhirnya ibu memutuskan untuk bercerai gitu. Itu seperti apa Bu kisah awal pertemuan ibu dengan mantan suami itu? Sebenarnya kalau kisah untuk kayak gini, sebenarnya kalau untuk diceritakan karena urusan udah viral gitu, mau nggak mau ya, mau nggak mau harus ceritakan pergumulan saya. Tahun berapa Bu menikah? Itu saya menikah tahun 2000 di umur 21 tahun. 21 tahun. Iya, itu masih lugu dan memang keadaan memang saya kan anak yatim ya. Anak yatim, kakak-kakak saya semuanya ada 3 kakak. Saya sama ibu juga yang namanya kita tinggal di kampung lah ya. Pontianak atau Pontianak? Di Pontianak, dari saat itu kan banyak orang calon. Ya saat itu mungkin ya namanya orang yang udah jodoh, udah nikah. Nggak tahunya nyampe di sana harus biayain anak, harus bantu biayain anak orang. Terus nyampe di sana sebulan kakak sepupunya kasih tahu saya kalau itu biaya ke sana sama emas semua habis berapa. Dan saat itu ya mau nggak mau banting tulang. Berarti sempat tinggal di Taiwan ya? Iya, Berapa lama? 5 tahun. Di sana apa aja maksudnya aktivitasnya? Aktivitas ya di sana mau bayar utang perkawinan, untuk perkawinan sama mahar ya. Itu sama harus mahar biayain keluarganya di sana ya. Jadi ya mau nggak mau sembahkan kerjanya lah, buruh tani, buruh pabrik, pokoknya ada yang kerja apa ya kita ikut, karena kita juga belum ada KTP di sana. Saya kan tidak pernah memiliki KTP sama gitu. Jadi mau nggak mau ya apa aja, yang penting ada uang lah, bisa biayain sehari-hari dan bayar utang. Itu sampai yang anak 2 itu berarti lahir di Taiwan atau? Lahir di Taiwan. Itu saat saya udah umur 24 tahun, 24 belum ngelahirin aja sih. Jadi kalau kehidupan waktu awal berkeluarga itu bisa dikatakan harmonis atau memang dari dulunya udah ada masalah lah gitu berarti? Awal saya nyampe di sana susah tidur, mungkin udah tekanan. Dan saat itu saya susah tidur, ya, dibeliin obat tidur ya, obat tidur. Mungkin itu juga gejala yang saya kejang-kejang sampai sekarang. Kalau lagi stres kejang loh. Itu mungkin juga faktor dari obat itu. Karena kemarin anak saya lihat juga ada bilang faktor dari obat itu bisa. Ya itu awal mula dari sana. Artinya waktu menikah dengan mantan suami itu apa kayak perjodohan atau seperti apa itu awalnya? Yang mungkin apa di tanda kutip itu yang jadi catatan mungkin ya, tanda kutip ini emang di tradisi di wilayah daerah Kalimantan sendiri ya, soal perjodohan dengan orang-orang asing dari sana. Dan harapan kalau dari keluarga sendiri dengan harapan untuk ya kehidupan lebih baik gitu ya. Iya.
bisa lebih baik. Ternyata ya banyak juga yang nyampe di sana tuh meratap nasib deh. Iya. Udah jauh, susah, jauh dari keluarga lagi, benar-benar kasihan. Itu sempat 5 tahun dan awal 5 tahun ya. mantan suami ke Indonesia ya, terus Ya akhirnya karena kan saking susahnya. flashback ke belakang gitu dengan yang ibu alami, dengan kasus yang sekarang yang dialami, yang mungkin kan Menyesal banget kalau ketemu laki-laki yang jahat seperti itu. Menyesal banget. Waktu pas ibu dilaporin dan banyak kan katanya banyak laporan juga, itu respon keluarga besar gimana pas, apalagi pas ibu tahu dituntut? Ya saya merasa punya suami yang sangat keji, licik, keji. Kalau respon dari keluarga gitu kan, gimana Bu pas ketika dituntut 1 tahun penjara itu? Sebenarnya pasti marah. Yes, sangat marah. Artinya kalau berbalik ke belakang, waktu pas awal kehidupan tuh benar-benar dari nol gitu ya Bu ya, sampai akhirnya itu sampai mahal, mas kawin aja harus saya bayar loh Pak. Sampai anaknya aja saya bantu besarin, sampai pernikahan anaknya aja saya masih kirim uang. Oh jadi hasil kerja keras ibu dibuat di Taiwan juga saya yang biayain. Nyampe di sini dari nol dibantu dari saudara kerja, terus dia kan masih status WNA selama sampai 2015 tidak boleh bekerja ya. Jadi 3 bulan atau 4 bulan sekali dia harus pulang ke sana, nggak mungkin tangan kosong. Jadi setiap kali pulang pasti bawa uang untuk anak-anaknya juga sama ibunya. Nah itu kita sih mikir, kita jadi istri ya udahlah, nggak apa lah, namanya kita kalau punya suami yang udah status itu ya udah, mungkin resiko nasib kita ya. Tapi saya tidak tahu kalau saat saya gugat cerai dan saat karena namanya tentang suami istri, kalau saya anggap sih udahlah, yang lewat udah. Saya dapat suami begitu, tapi saya tidak menyangka dia akan menggugat saya, melapor saya ya, melaporkan saya. Itu aja yang saya tidak terima. Dengan kasus ini Bu, sempat kepikiran kayak misalnya mau pindah dari Karawang atau seperti apa gitu kan, karena takut ya, mungkin pas lagi sebelum divonis bebas ini sempat ada kayak pikiran mau pindah atau mungkin mau seperti apa lah gitu kan. Pindah sih kalau saya tidak ada beban, mungkin saya udah kunci toko ini ya, saya udah kunci toko ini, saya bawa anak saya pergi jauh. Tapi dengan adanya banyak tanggung jawab di sini, karyawan saya ada 15 orang, terus banyak yang titip barang, ya saya juga ada utang bank. Saya gimana harus pergi, tanggung jawab saya besar. Makanya waktu divonis 1 tahun saya kebingungan, saya harus gimana. Anak saya 2 gimana, yang 1 sakit, yang 1 sekolah. Selama ini kan dari kecil sampai besar kan memang saya biaya, siapa yang mau biayain nanti? Ya, ada perjuangan dari nol sampai akhir sekarang udah punya usaha toko bangunan sendiri, benar-benar perjuangan banget gitu ya. Dari sebenarnya kalau untuk itu ya saya tidak kenal. Orang nanya sampai berapa juga, kalau ada aset berapa, saya nggak pernah pikir sampai kesana. Tidak pernah, saya tahunya kerja. Kalau memang namanya umur ya, kita barang nggak bisa dibawa pergi punya. Namanya umur, kita nggak tahu kapan aja bisa dipanggil. Saya cuma tahu kerja, tabungan buat anak, itu aja. Iya. Dan selama ini 2 tahun ini kan diginiin terus, kerja juga nggak konsen, otomatis rezeki mau masuk juga susah ya. Kita mau kerja nggak bisa fokus, gimana bisa kerja? Sebenarnya berantakan banget dalam kursi fokus ini. Jadi harus benar-benar konsen, banyak ketinggalan. Saat itu kan tradisional ke modern. Ya. Jadi benar-benar banyak ketinggalan. Konsultan juga belum selesai, diminta sama dia untuk cepat pergi. Akhirnya semuanya harus saya kerjakan sendiri lagi, dan banyak yang ketinggalan dan banyak beban di sini. Mau nggak mau saya harus tanggung. Kan ada yang menarik juga Bu, yang waktu pas pledoi Ibu kan sempat menyatakan habis gelap terbitlah teror. Memang kenyataan. Seperti Harusnya apa, kan habis gelap terbitlah cerah. Maksudnya niat menggugat cerai itu udah beres kali gitu ya? Saya pikir udah beres, udahlah. Namanya kalau udah cerai kan, dia saya udah baik-baik, itulah. Nah, mudah-mudahan kamu dapat rezeki yang banyak, nanti juga bisa cari anak juga bagus, ada masa depannya bisa lebih baik, dan saya juga bisa baik-baik untuk kerja untuk anak. Ya.
dulunya sama dia menanggung dua keluarga, beban dua keluarga. Kan saya pikir udah kalau udah nggak jodoh ya udah berarti beban saya satu keluarga ini ya. Jadi mungkin lebih ringan dan saya bisa lebih fokus. Nggak taunya malah lebih parah. Tiap hari laporan iya, gitu ya. bentar-bentar laporan sama dari kepolisian dah. Ada 3 kasus dah. Itu respon ibu gimana pas dapat dukungan dari publik, bahkan dari berbagai pihak lah, dari pihak dari DPR atau bahkan pengacara kondak Faris yang lainnya. Ini benar-benar pertolongan dari Tuhan, ada campur tangan dari Tuhan. Itu yang ibu rasakan benar-benar pertolongan Tuhan itu ada ini ya? Benar-benar ada. 2 tahun yang lalu kan memang rencana orang mau memasukkan saya ke penjara ya. Dan sampai hari ini kayak begini, ya mungkin Tuhan yang mengatur. Itu aja. Bu, kalau terkait ini terakhir kan ibu pas terakhir habis vonis bebas ya, ibu menyatakan sebelumnya habis gelap terbitlah teror, sekarang benar-benar habis gelap terbitlah terang. Sudah mau terang. Nah, terus juga disampaikan kan ada apa kasus-kasus hukum lain gitu kan, itu apa aja sih sebenarnya, dan kan menunjuk 11 pengacara itu ya, itu gimana Bu? Itu karena dia pertama kali saat saya gugat dia cerai, dia langsung melaporkan saya untuk yang pemalsuan surat kendaraan ya. Ya saya maaf ya, saya kan awam tentang gini-ginian ya. Mobil saya beli sendiri, kwitansi ada. Ya. Waktu itu saya telepon, katanya iya. Saat itu memang masih saling kan marah-marahan sih. Katanya iya nanti saya kasih. Nggak taunya saya suruh karyawan urus. Tiba-tiba kok karyawan saya ini memang udah keluar juga ya dari kerjaannya. Kok malah bilang saya ada pemalsuan dari mana? Bingung, ditanya polisi saya bingung sendiri. Itu yang pertama. Dan karyawan itu ternyata memang sudah dirangkul sama dia. Saya dengar juga sampai ke Polda juga ikut dia. Itu karyawan itu. Yang kedua terkait laporan apa lagi? Yang kedua terkait ya itu ya. Kedua sebenarnya ini masuk KDRT. KDRT itu juga waktu gugatan cerai, putusan cerai keluar, disomasi sama kalau inkrahnya atau resminya tanggal berapa putusan cerai? Inkrahnya sih dia ada usaha banding, ada sampai kasasi di tahun 2000 ini ya, saya nggak hafal dah. Pokoknya tahun ini bulan apa saya udah lupa, sekitar Maret atau apa ya, lupa saya. Kebanyakan itu jadi saya nggak itu. Ya. Kalau untuk yang laporan ketiganya apa? Kalau laporan itu pemalsuan, penggelapan mobil. Objek yang sama dengan yang pemalsuan itu. Mobil ada di sini dipakai anak untuk sekolah. Dibilang pemalsuan. Oke, sempat dikatakan juga udahlah itu akhiri ini gitu ya, pas terakhir usai divonis itu kan sempat menyatakan itu gitu. Iya, makanya saya minta udahlah sudahi semuanya. Jangan rekayasa kasus lagi atau rekayasa fitnah lagi, mencernakan nama baik lagi. Itu aja. Kasihlah waktu untuk kami untuk hidup tenang, untuk saya besarkan anak-anak dengan baik gitu. Untuk yang 11 pengacara itu sebagai nanti buat antisipasi kalau ada ini ya, penanganan yang hukum itu tadi. Ini ya? Penanganan hukum yang sisa kasus yang 2 kasus itu. Nah, dan kalau misalnya ada yang kenapa-napa lagi, ya mau nggak mau 11 pengacara saya ini akan habis gelap terbitlah terang benar ini baru sudah terang. Belum benar-benar terang lah. Iya benar. Kalau anak sendiri terakhir nih Bu, kalau anak sendiri dan keluarga ada harapan dari semua kasus yang ada setelah vonis bebas dengan kasus-kasus yang lain seperti apa itu anak dan orang tua ibu ya terutama ya.
mau baik-baik hidup lah, perjuangkan lagi apa yang ketinggalan harus cepat dikerjakan. Banyak yang ketinggalan karena nggak konsen kan. Mungkin terakhir Bu, bisa sambil lihat kamera, yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas yang telah mendukung akhirnya Ibu dapat divonis bebas. Tentunya kan pasti ada dari publik juga, dorongan dari publik ya, selain dari rekan media juga kan. Bisa disampaikan seperti apa? Makanya seperti saya sampaikan, saya benar-benar terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada masyarakat Indonesia, dan saya minta semua wanita Indonesia tetap harus optimis, semangat, harus kuat. Dan bagi yang masih jomblo, kalau mau menikah, benar-benar buka mata yang lebar-lebar. Kalau nggak bagus, mendingan jangan. Satu lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu ke mantan suami agar untuk menyudahi ini atau seperti apa gitu, ada yang disampaikan gitu? Oke, intinya mah artinya ada kasus atau perkara yang dialami atau yang terjadi dengan Ibu Valencia ini menjadi pelajaran bagi semua pihak ya, bahkan bukan para perempuan aja, bagi penegak hukum pun mungkin bisa menjadi pelajaran karena melihat ini juga direspon baik ya oleh Kejaksaan Agung yang langsung menangani kasus perkara ini dengan turun langsung ya Kejaksaan Agung. Demikian mungkin sahabat WK atas wawancara khusus dengan Ibu Valencia. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Valencia habis terang, habis gelap terbitlah terang, dan benar-benar terang, bukan sudah terang atau masih redup lah seperti itu. Demikian laporan wawancara khusus dengan Ibu Valencia, sahabat Warta Kota. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.